Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Brooklyn 45 tahun 2023. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Brooklyn tahun 1945. Tepat pada malam tanggal 27 Desember, 5 orang sahabat lama berkumpul kembali. Mereka adalah Archie, Bob, Hawk, Paul, serta seorang wanita bernama Marla. Marla menyapa Paul yang sejak jam 2 siang sudah berada di rumah Hawk. Pria itu mengatakan kepada Marla jika sedari tadi Hawk ingin menyampaikan sesuatu tapi urung dilakukan. Dia berpikir mungkin saja Hawk menunggu mereka semua hadir untuk mengutarakan niatnya. Percakapan pun terus berlanjut hingga mereka tidak sadar kalau Hawk telah mengunci pintu rumah dan diam-diam memasukkan anak kunci ke dalam saku celana. Setelah itu Hawk memandangi foto mendiang sang istri yang beberapa bulan lalu meninggal dunia dengan cara menyayat pergelangan tangannya. Momen ini tidak luput dari perhatian keempat rekannya. Jadi mereka menghibur Hawk sambil bersulang minuman untuk almarhumah istri Hawk yang bernama Susan. Sampai pada akhirnya Hawk mengutarakan ritual mistis pemanggilan arwah di hadapan rekan-rekannya. Semua merasa aneh dengan sikap Hawk yang mudah percaya akan hal-hal seperti demikian. Archie sendiri bahkan secara gamblang menyatakan bahwa itu adalah omong kosong dan bualan semata. Tapi sekali lagi Hawk menegaskan jika dirinya pun enggan percaya, namun karena ingin mengetahui apakah mungkin penyebab sang istri mengakhiri hidupnya akibat ulah tetangga yang berhaluan najis, maka Hawk meminta keempat rekannya membantu dalam ritual tersebut. Marla, Bob, Archie, dan Paul sulit menolak ajakan Hawk. Terpaksa mereka ikut duduk melingkari meja kaca yang sudah disiapkan Hawk. Hawk lalu mematikan lampu utama sehingga suasana sedikit terkesan gelap. Kemudian dia mengeluarkan sapu tangan serta liontin mendiang sang istri dan meletakkannya di atas meja lalu meminta teman-temannya saling bergandengan tangan. Dirasa cukup siap, Hawk segera mengundang arwah mendiang istrinya dengan kalimat-kalimat sederhana. Sementara Archie, Paul, Bob, dan Marla terlihat pasrah mendengar celotehan Hawk. Mereka terlihat menyesal menuruti keinginan Hawk yang mungkin saja dipengaruhi alkohol dan berharap tidak terjadi apapun. Namun ketika Hawk menyelesaikan kalimat terakhirnya, sebuah benturan keras tercipta. Nobody gets up. Oh my God. What the hell was that? Hey. Paul hampir bangkit dari tempat duduknya. Dia ingin memastikan tapi Hawk mencegah sambil bilang tidak boleh memutus lingkaran yang mereka buat sebelum mengakhiri pemanggilan arwahnya. Karena jika diputus maka ritual dianggap gagal sedangkan sang arwah belum dikembalikan ke dunia asalnya sehingga bisa berakibat fatal bagi mereka. Tak lama berselang suara benturan kembali terdengar. Semakin lama semakin keras benturan yang berasal dari dalam lemari tersebut seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari sana. Paul curiga jangan-jangan Hawk mengurung seekor kucing untuk menakut-nakuti mereka. Begitu pula dengan Archie yang tak kalah penasaran. Dia berharap Hawk menyudahi acara gilanya akan tetapi Hawk bertambah semangat dan terus melakukan pemanggilan sampai tiba-tiba liontin di atas meja bergerak sendiri. Liontin itu bergerak lalu menyalakan lilin di ruangan tersebut. Marla menolak percaya, begitupun Archie. Mereka menganggap itu trik sulap murahan, namun Hawk menjawab bukan. Dia yakin kejadian barusan ulah roh yang mereka panggil. Hawk melanjutkan lagi ritualnya dan kali ini justru lampu gantung bergoyang sendiri disertai semilir angin berhembus. Look. Again with the closet. Paul sudah tidak tahan, dia ingin berhenti tetapi Hawk melarang. Dengan semua keanehan yang mereka alami, akal sehat Paul menuntut kejelasan logis, terutama pada induk kunci pintu rumah yang terkunci begitu saja, serta benturan lemari yang tiada hentinya. Hawk tidak menanggapi, dia berbicara kepada roh tak kasat mata agar menghadirkan sosok almarhum istrinya. Hingga dia merasa mual lantas muntah di depan rekan-rekannya dan sejurus kemudian... Marla, Bob, Archie, dan Paul kaget menyaksikan sepotong tangan muncul dari muntahan Hawk. Tangan itu melambai-lambai silih berganti ke arah kelimanya.
lalu menghidupkan pemutar musik kemudian menunjuk lemari yang bergerak di pojok ruangan. Hawk menyapa potongan tangan karena mengira arwah sang istri dan berniat meraih tangan tersebut tanpa tahu tindakannya memutus lingkaran yang mereka buat. Susie? Hawk bersedih. Dia menyesal telah memutus lingkaran lebih awal dan kembali meminta rekan-rekannya untuk sekali lagi melakukan pemanggilan arwah. Namun Bob, Archie juga Paul tidak setuju. Marla menyanggupi sebab merasa prihatin atas kesedihan sang sahabat. Mendapat penolakan dari ketiga pria lainnya, Hawk berkata jika dia ingin Paul mengungkap penyebab istrinya mengakhiri hidup. Setelah berkata demikian, Hawk meraih pistol di bawah meja. Hawk tewas menyisakan keempat rekannya dalam kepanikan, sementara benturan di lemari kian gencar berlangsung, dan hal ini menambah ketakutan pada diri Bob. Saking takutnya Bob berusaha membuka pintu padahal telah dikunci. Hawk maupun sosok tak kasat mata sedari tadi. Sesaat pikiran Bob kembali jernih. Dia meminta Paul mencari kunci di saku celana Hawk. Paul pun menuruti. Dia menemukannya terus menyodorkannya kepada Bob. Akan tetapi tiba-tiba saja sosok misterius keluar dari dalam lemari. What is this? Semua terlihat kaget. Seorang wanita terikat tangan juga kakinya keluar dari lemari. Jadi selama ini benturan keras yang tercipta adalah ulah si wanita. Si wanita tak kalah kaget ketika melihat jasad Hawk dengan kepala bolong. Spontan dia merampas kunci di tangan Paul bermaksud membuka pintu. Belum sempat pintu terbuka, Paul lebih dulu menodongkan pistol ke arahnya. Paul perintahkan si wanita menjauhi pintu rumah, sedangkan Marla memohon supaya mereka menghubungi polisi. Sayangnya Paul ngotot. Sambil mengacungkan pistol, dia menanyakan nama si wanita. Dia adalah Hildy, berasal dari Jerman namun pindah ke New York tahun 1931. Tempat tinggalnya berjarak 3 rumah dari rumah Hawk. Pengakuan Hildy membenarkan dugaan Paul jika wanita itu mata-mata tentara Nazi. Hildy jelas tidak terima. Dia mengatakan kalau Hawk meludahi 3 putrinya. On my daughters. She spit on them. Saat ini bukan lagi makhluk astral atau arwah penasaran yang jadi momok menakutkan, tetapi seorang Hildy karena dianggap mata-mata padahal perang sudah usai. Hildy juga disangka penyebab aksi bunuh diri mendiang istri Hawk. Wanita tersebut membantah tuduhan. Dia bahkan bersimpati pada Hawk pasca kehilangan, tapi Hawk malah membiusnya dan mengurung dirinya di lemari. Sekuat apapun Hildy menjelaskan, Paul maupun Archie enggan percaya. Paul kemudian mengambil kunci rumah di tangan Hildy, setelah itu memberikan pistol ke Archie. Marla membujuk Paul agar membuka pintu dan melapor pada pihak berwajib. Dia menyarankan untuk mengajukan surat kecurigaan biar nantinya Hildy diperiksa oleh militer. Sebagai ahli interogasi, Marla yakin Hildy bukan mata-mata. Paul tidak sependapat, begitu pula Archie. Got a basement. If he really... Konflik beda pendapat semakin rumit, bahkan menggali keburukan di masa lalu, terutama keburukan Archie yang diketahui pernah melenyapkan ratusan bocil di medan perang. Archie terpukul mengenang masa-masa kelam tersebut, sehingga dia mendukung Marla dan Bob dalam mendesak Paul untuk membuka pintu. Paul pun mengajukan penawaran, di mana dia akan memberikan kunci apabila Archie menyerahkan pistol padanya. Archie tahu jika diserahkan bisa jadi Paul berbuat nekat. Oleh karena itu Archie marah lantas menembak pintu berkali-kali. Sungguh aneh sekali, kaca jendela serta pintu rumah tetap kokoh meskipun sudah dihujani timah panas. Barulah mereka sadar ketidakberesan selama ini. Archie langsung menodongkan pistol ke arah Paul. Dia mengancam supaya Paul lekas membuka pintu. Dengan berat hati Paul hendak melakukannya. Namun dia berhenti dan mengatakan bila mereka keluar, Archie harus ikut menemaninya ke rumah Hildy untuk menghabisinya. That's it! Mendengar itu Marla pun marah. Dia meminta rekan-rekannya duduk kembali karena Marla berencana memakai kemampuan interogasinya agar Hildy tidak dibinasakan oleh Paul, serta membuktikan kebenaran apakah Hildy benar-benar seorang mata-mata Nazi yang selalu mengincar Hawk dan istrinya. Marla mengambil tusuk konde berbentuk jarum di rambutnya, alat untuk menyiksa Hildy apabila wanita itu tidak menjawab jujur pertanyaan. Dia menempelkan benda tersebut di ujung jemari Hildy sehingga sebisa mungkin Hildy menjawab jujur, agar Marla tidak menekan lebih dalam tusuk kondenya. Sampai Marla menyudahi proses mengerikan yang dilakukan tanpa dapat membuktikan Hildy seorang mata-mata. Sick people.
"Buka pintunya, Paul. Dia bukan seorang naji," kata Marla. Namun si bajingan Paul malah meragukan pendapat Marla. Padahal jelas-jelas Hildy merintih kesakitan dengan metode yang digunakan Marla. Keduanya masih tetap berdebat hingga akhirnya Paul mengalah karena dia pikir wanita selalu benar dan pria selalu salah. Tepat ketika Paul akan membuka pintu dengan kunci di tangan, tiba-tiba anak kuncinya melesat masuk dan hilang begitu saja. The hell? Paul merasa heran, sementara lainnya mengira Paul bercanda. Keempatnya berbondong-bondong memastikan fenomena di luar nalar barusan disaksikan oleh Hildy yang duduk diam di kursi. Satu persatu menyalahkan Paul. "Aku tidak melakukan apapun. Pintu ini memakan kuncinya," kata Paul. Pertengkaran mereka pun terhenti kala mendengar suara Hawk. Archie langsung menodongkan pistol ke arah Hawk. Dia mendekat untuk memperjelas situasi, sedangkan Paul gemetar saat melihat jasad Hawk dapat berbicara. Marla dan Bob mengedor-ngedor pintu meminta tolong. Hildy spontan meraih kayu balok demi menghancurkan kaca jendela. Semua terdiam setelah dibentak oleh Hawk cukup keras. Pria itu memohon agar Paul melenyapkan Hildy. Buru-buru Hildy berlindung di belakang Archie karena Paul mulai bergerak menuruti keinginan Hawk. Marla menahannya. Dia mengusulkan untuk menyelesaikan pemanggilan arwah sebab dia pikir kejanggalan yang ada akibat kegagalan proses ritual sebelumnya. Semua sepakat atas usulan Marla dan satu persatu mereka duduk melingkari meja. Tapi saat Marla mengucapkan kalimat untuk mengakhiri pemanggilan, Hawk justru protes sehingga keanehan terulang kembali. Mendadak lampu seketika mati dan keadaan menjadi gelap. Secara ajaib beberapa lilin menyala lalu diikuti dengan kemunculan arwah istri Hawk. Arwahnya merangkak menuju Hildy mencoba memberi gambaran kepada Marla, Bob, Archie, dan Paul bagaimana Hildy melukainya. Crazy bitch. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Dari gambaran singkat tersebut, Archie masih mempertanyakan kebenaran tapi Hildy terus menyangkal. Maka dari itu Marla memutuskan tidak menuruti keinginan Hawk dalam membunuh Hildy. Keteguhan Marla memicu kemarahan Hawk hingga keluarlah cairan merah di mulutnya yang memaksa Hildy teriak supaya Hawk berhenti menyuruh keempat rekannya untuk menghabisi dirinya. Teriakan Hildy disusul dengan penolakan Archie yang menggebu-gebu serta niat melarikan diri, akan tetapi pintu rumah masih terkunci dan hanya bisa memukulinya. Namun nasib baik pintu justru terbuka. Sungguh sial sekali, bukannya jalan keluar yang terlihat melainkan neraka membara penuh semangat 45. Archie pun secepat kilat menutup pintu kembali, di mana kesempatan ini dimanfaatkan Paul untuk menyerang Hildy. Let go, Paul! Oh, to hell with you! Paul berhasil dihentikan oleh Bob dengan cara menodongkan pistol yang dirampasnya dari tangan Archie. Sebisa mungkin Archie meredam kemelut di antara Bob maupun Paul, tapi sepertinya Paul kokoh terhadap pendiriannya untuk membalaskan dendam Hawk. Jadi Archie mengingatkan Paul bahwa bukan Hildy musuh mereka saat ini, melainkan arwah Hawk. Peringatan Archie tidak dihiraukan Paul sama sekali, sampai Archie berbalik pada jasad Hawk dan meluapkan kekesalannya selama ini. Namun tindakan Archie memancing emosi arwah Hawk. Arwah Hawk membanting wajah jasadnya di meja berulang kali hingga tak berbentuk sempurna. Paul yang merasa kasihan lantas meminta pistol di tangan Bob agar memenuhi keinginan Hawk, akan tetapi Bob melesatkan tembakan ke arahnya tepat mengenai jidat. Kill you! Stop! Archie dan Marla sangat kaget atas keputusan Bob, juga menyayangkan sikap Paul yang keras kepala. Kini tiada lagi Hawk maupun Paul dalam persahabatan mereka. Sementara Hildy masih berada di sana mencoba berterima kasih kepada Bob, tapi justru didor pula oleh Bob. Thought he would.
Marla, Archie semakin bingung menilai tindakan Bob. Sedangkan Bob sendiri sepatah kata pun sulit terucap. Dia hanya berjalan menuju pintu rumah berharap pintu itu dapat terbuka setelah tewasnya Hildy. Namun harapan Bob harus sirna saat mendapati pintunya masih terkunci. Lalu Bob berbalik menghadap jasad Hawk menuntut supaya pintunya dibuka. Colonel! The damn door! Archie, Bob, dan Marla bernapas lega karena ternyata pintu rumah terbuka sendirinya tanpa harus terjebak selamanya. Setelah mengambil transport masing-masing, ketiganya pun meninggalkan rumah Hawk. Bob bersama Archie berjanji bertanggung jawab atas perbuatan sekarang maupun di masa lalu. Dan film berakhir.